Jari-jari rapat, kemudian jarinya ini menghadap semuanya ke arah kiblat. Jangan rapat, tapi begini modelnya. Coba contohkan. Nah, begitu. Nggak rapat, tapi dia satu menghadap ke kanan, satu menghadap kiri. Jangan. Tapi menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian ujung jari tangan sejajar dengan ujung lutut. Nah, sejajar gini. Ya, sejajar. Jangan melebihi. Coba, nah jangan berlebih. Jangan juga ke belakang. Nah, begitu. Ya, tapi sejajar. Semuanya rapat, ujung jari-jari sejajar dengan ujung lutut. Kemudian lemas. Arti lemas itu apa, jar orang Banjar tuh jangan kalas kajung. Jangan kayak duduk anak-anak. Kalau lihat nggak anak-anak, kalau anak-anak yang umur 3 tahun begitu belajar salat, dia kelas kajung tangannya begini. Nah, coba. Nah, begitu. Pernah lihat nggak anak-anak begini? Hah? Jangan. Jadi santai saja. Kayak ininya ya lemas saja. Jangan yang kayak kelas kajung begini. Paham ya? Itu anak-anak tuh ya. Lucu ya anak-anak kalau salat begitu ya. Kemudian pandangan mata tetap ke sujud. Pandangan mata tetap ke sujud. Ini yang afdal. Walaupun ada yang mengatakan kalau duduk pandangan mata kemana ya? Ke ini yang namanya ke lutut. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pandangan mata ke sujud, ada yang mengatakan ke lutut atau ke paha sini. Nah, jadi terserah saja mau lihat ke melototin tempat sujud atau melototi paha, ya boleh aja. Yang kurang baik kalau matanya lirik sana lirik sini, ya apalagi yang repotnya pas di samping ada orang sholat begini nah. Aduh, itu mata kita tuh kayak dihipnotis ingin ngelihat dia punya jari goyang-goyang. Coba kalau udah percaya, kita sholat di samping orang yang jarinya gini-gini nah. Aduh, kita tuh rasanya kok terhipnotis ingin melirik dia. Hah? Ya. Coba seandainya, kalau kita sholat di samping orang yang jarinya gini-gini nah. Itu mata kita itu langsung kayak tertarik gitu. Nah, kadang-kadang kalau ada orang sholat di samping saya begitu, saya tutup mata aja sudah. Ada dulu di Mekah bulan Syawal kemarin ya, saya berangkat umroh. Sholatnya begini dia. Waktu tasawuf awal dia begini. Nah, kayak James Bond ini, bung. Asyhadu alla ilaha illallah gini dia. Gini, wah kata saya ini Maliki nih, mazhab Maliki. Selesai salat, dia kenalan sama orang, saya cuma dengarkan, dia pikir saya nggak bisa bahasa Arab, saya cuma diam gitu. Ya, yang satu dari Maroko kalau nggak salah, yang satu dari Yaman. Katanya dari mana? Dari Maroko katanya. Maliki, iya mazhab Maliki katanya. Oh, masya Allah mazhab Maliki katanya. Dia begini salatnya. Ini Maliki. Pokoknya kalau kita ke Mekah ya, ke Mekah atau Madinah, itu bermacam-macam kita lihat orang salat itu. Maksudnya ruku aja, sujud juga, duduk juga. Cuman caranya duduknya agak gimana gitu. Cara berdirinya gimana begitu. Ya, dia bermacam-macam. Jadi biarkan saja. Karena kenapa? Karena ada pendapat masing-masing yang cara salatnya seperti itu. Baiklah ya, itu. Kemudian Nah, kalau kita tasyahud awal duduknya begitu, ya. Tapi yang kanan nih, tangan kanan sudah di kepal. Di kepal begini modelnya nih. Di kepal begini. Ya. Ini sudah bentuknya bolong. Nah, ini unik ya. Kalau dia berbentuk tulisan, berbentuk huruf, tulisannya Allah, alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Ini bolong nih, jangan rapat begini. Tapi agak bolong. Nah, jadi modelnya begini nih. Kalau dia berbentuk angka, maka ini tulisannya 35. 35. Ini 3, ini 5. Ya. Atau kalau dibaca dari sebelah kiri berarti 53. Bisa 53, bisa 35. Itu kalau dia berbentuk angka.
Nah, jadi dari awal sudah posisi begini. Nah, posisi tangan sudah begini. Yang kanan ya, ujung jari sejajar dengan ujung lutut. Nah, ini tetap ditahan begini. Sedangkan kiri terbuka. Ini terus dibaca at-tahiyyatu lillah sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika illallah ini diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gini. Bentuknya ini agak bengkok. Yang telunjuk ini agak bengkok, jangan keras kacung begini. Jadi agak bengkok begini, agak bengkok. Kemudian yang jempol ini boleh taruh di sampingnya, samping telunjuk kanan, ini samping sini, atau boleh di bawah. Boleh di samping, boleh di bawah. Intinya ini bolong. Kalau dia berbentuk huruf, ini tulisannya tak marbutah. Ya, huruf H maksudnya. Kalau seandainya dia angka, makanya huruf angka 5. Dia angka 5. Nah, jadi tulisannya alif lam lam ha Allah, atau berbentuk angka berarti 53. Udah ya. Konon wallah alam, benar tidaknya wallah alam, entah di mana ambilannya. Konon katanya Nabi Musa itu kan kuat ya. Kalau dia mukul orang, satu kali pukulan orang bisa mati. Ya enggak? Konon, tapi di mana ambilannya wallah alam. Itu kalau Nabi Musa mukul tangannya seperti ini. Nah, di kepal begini nah. Nah, ada jurus Cina yang begini modelnya. Nah, apa namanya? Jurus mabok apa? Nah, dia gini. Ah, ini. Pernah nonton jurus mabok? Jackie Chan jurus mabok. Dia bentuk kayak gini nih. Nah, ini nih. Nah, ya, katanya wallah alam di mana ambilannya itu. Nabi Musa itu kalau mukul orang plak begitu atau nampar orang begini. Nah, ini ada tulisan Allahnya. Wallah alam ya di mana ambilannya. Nah, kemudian ketika kita ulangin ya, ketika sampai asyhadu an la ilaha illallah diangkat telunjuknya. Jempol juga ikut. Tapi dibikin lubang. Boleh di samping sini, boleh di bawah telunjuk. Boleh di samping telunjuk, boleh di bawah telunjuk. Yang penting ini bolong. Nah ya, kemudian agak bengkok dikit supaya dia berbentuk bolong. Nah, kemudian tidak disunahkan digoyang-goyangkan. Nggak disunahkan digoyang-goyangkan. Kalau digoyang-goyangkan itu salafi, biarkan saja. Ya, Syekh Abdul Rahman Sudes kalau mimpin salat dia begini. Memang ada hadisnya, tapi kita nggak pakai hadis itu. Kita pakai yang diam, la yuharrik, tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Kemudian ada juga orang yang mengajarkan, tapi tidak tahu di mana kitabnya. Cuman mereka apa namanya itu mengikuti pendapat. Ini kalau nggak salah madzhab Maliki caranya begini. Asyhadu alla ilaha illallah, naik dulu, naik. Kemudian baru turun. Naik dulu ya, baru asyhadu alla ilaha illallah, baru turun. Nah, baru turun. Kalau kita tetap aja langsung. Ya. Ada juga yang begini. Ini udah tahu di mana pendapatnya siapa ini. Telunjuk dulu asyhadu alla ilaha illallah, naik, baru wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, baru jempol. Jadi telunjuk dulu asyhadu alla ilaha illallah, isyarat nih Allah ya. Kemudian yang kedua asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi tidak tahu di mana ambilannya itu. Saya terus terang tidak tahu ambilannya dan saya tidak memakai pendapat itu. Saya mengambil pendapat yang ringan, yang wajar-wajar saja, sebutkan dalam hadis. Ya, begitu juga dalam ilmu fikih adalah asyhadu alla ilaha illallah, langsung diangkat, agak bengkok sedikit telunjuknya, dibikin bolong sini tanpa digerak-gerakan. Nah, ketika sudah illallah, mata kita lirikan mata ke telunjuk. Ya, lirikan mata ke telunjuk. Kalau kita tasyahud awal, ya sampai habis Allahumma shalli ala Muhammadin wa alih, baru naik. Ya, baru naik. Nah, kalau dia tasyahud akhir, ini tidak turun nih. Tidak turun sampai salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah salam kedua baru turun. Baru usap wajah. Insyaallah nanti kita bahas di situ ya. Nah, baik.